Jemaat Tuhan Yesus, perhatikan jemaat Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang kusta yang baru ditahirkan itu. Di dalam Markus pasal 1 ayat 41, 43, 44 dan sampai 45. Dalam 41 saya bacakan firman Tuhan sekali lagi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Di dalam ayat 43 Kristus berkata, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang kusta yang baru ditahirkan itu dengan perintah Tuhan, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi lihat jemaat Tuhan Yesus, di dalam ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Pertanyaan pertama yang akan kita jawab, mengapa Yesus Kristus tetap menyembuhkan si kusta, tetap mentahirkan si kusta, walaupun Kristus tahu bahwa si kusta yang akan ditahirkannya akan tidak taat kepadanya? Bukankah Allah Maha Tahu? Ia tidak ada di dalam rentang waktu manusia dan Allah di dalam waktunya yang kekal. Tetapi mengapa Kristus tetap mentahirkan si kusta itu? Walaupun saya percaya dan yakin Kristus tahu bahwa ia tidak akan taat kepadanya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini membawa kita jauh ribuan tahun sebelum Mesias datang ke dalam dunia. Jauh sebelum segala sesuatu itu terjadi, jemaat Tuhan Yesus. Dengan satu pertanyaan, mirip dan sama dengan apa yang terjadi dalam Markus 1 ayat 40-45. Mengapa Allah menciptakan manusia jika manusia yang Dia ciptakan akan memberontak terhadapnya dan menjadi makhluk pendosa? Bukankah sama? Mengapa Tuhan engkau tetap mentahirkan si kusta? Karena engkau tahu, walaupun engkau tahu dia akan tidak taat kepadamu. Tuhan, bukankah engkau tahu bahwa manusia yang engkau ciptakan itu akan berdosa, akan memberontak kepadamu? Tetapi mengapa engkau menciptakan manusia? Mengapa engkau menciptakan aku, Tuhan? Dan juga jemaat Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan, mengapa Allah mengasihi dan memelihara semua manusia pendosa yang senantiasa berbuat jahat? Anda dan saya adalah manusia, tetapi mengapa Allah mengasihi manusia, memelihara semua manusia pendosa dan yang senantiasa berbuat dosa? Kita akan kembali menjawab itu semua melalui Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Dan luar biasa, itu dibahas, ditulis oleh Allah Roh Kudus melalui Markus yang diceritakan oleh Rasul Petrus di awal Injil Markus. Jemaat Tuhan Yesus, mari kita mendengar apa yang dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat 3. Saya akan bacakan dalam Mazmur 100 ayat 3 yang berbunyi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Di dalam Yesaya ayat 42, Yesaya 42 ayat yang kelima, Yesaya 42 ayat yang 5 berkata, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya,
yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Firman Tuhan berkata bahwa dari mana kita? Kita diciptakan oleh Allah. Nafas hidup kita pun diberikan oleh Allah. Di dalam Ulangan 4 ayat 31 sampai 32, saya akan membacakannya dan jemaat Tuhan silakan mendengarkannya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab, cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu yang seperti itu? Di dalam Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di dalam Yesaya 54 ayat 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Dari semua ayat firman Tuhan di atas, perhatikan apa yang dikatakan di dalam pengakuan Imam Baptis 1689 mengenai jatuhnya manusia dalam dosa. Manusia pertama masih mungkin melanggar hukum Allah karena manusia dibiarkan memiliki kehendak yang dapat bebas berubah. Manusia diperingatkan oleh hukum Allah yang benar bahwa kehidupannya tergantung pada ketaatan. Saya akan bacakan. Diperingatkan oleh hukum Allah yang benar bahwa kehidupannya tergantung pada ketaatan. Adam dengan sengaja melanggar perintah Allah. Allah berkenan dengan kebijaksanaannya dan kesuciannya untuk mengizinkan dosa itu terjadi. Allah akan memakai kejatuhan manusia untuk kemuliaannya sendiri. Sekali lagi, Allah akan memakai kejatuhan manusia untuk kemuliaannya sendiri. Allah bertujuan supaya manusia sadar terhadap keperluan mereka untuk selalu bergantung kepadanya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, mengapa Allah menciptakan manusia dan Ia tahu manusia pasti akan memberontak kepadanya? Firman Allah berkata, yang tadi kita baca, Allah akan memakai kejatuhan manusia untuk kemuliaannya sendiri. Allah bertujuan supaya manusia sadar terhadap keperluan mereka untuk selalu bergantung kepadanya. Sehingga seluruh apa yang terjadi di dalam peristiwa Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45 dapat dirangkaikan seperti yang ditulis di dalam Alkitab dan yang dikutip oleh bapak-bapak gereja baptis di dalam pengakuan Imam Baptis 1689. Sebelum sesuatu diciptakan Allah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi menurut kehendaknya sendiri dan tanpa dapat diubah, bersifat kekal, mutlak, bijaksana, dan suci. Jadi apa yang terjadi di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 itu adalah seturut kehendak Allah sendiri, tanpa dapat diubah, bersifat kekal, mutlak, bijaksana, dan suci. Sehingga jemaat Tuhan Yesus, siapakah kita manusia? Kalau boleh, ceritanya tidak jadi seperti ini Tuhan.
Kalau boleh menasehati Tuhan, jangan engkau tahirkan orang kusta itu, karena dia pasti tidak akan taat kepadamu. Kalau boleh menasehati Tuhan. Tetapi siapa kita? Manusia adalah tanah liat. Peristiwa orang kusta yang ditahirkan telah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan, dan seluruh peristiwa itu menyatakan kemuliaan dan kesetiaan Allah, dan firman-Nya pasti terjadi sekali lagi dengan tujuan kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan Yesus, perhatikan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan jemaat Tuhan Yesus apa yang dikatakan firman Allah di dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Firman Allah di dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22, di mana Allah mengatur dan memelihara semua makhluk. Semua makhluk jemaat Tuhan Yesus, berdosa, pendosa, semua Allah pelihara makhluk itu. Dan Nabi Yesaya mengutipnya di dalam Yesaya 54 ayat 9 yang tadi sudah kita baca. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Allah ingin katakan, firman Allah harus terjadi kepada semua umat manusia dengan satu tujuan, kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan Yesus, lihat betapa tergantungnya si kusta akan Allah untuk kesembuhannya. Dia sangat bergantung kepada Allah untuk kesembuhannya. Walaupun ia pada akhirnya tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Peristiwa ini menyatakan betapa jahatnya dan berdosanya manusia. Ia pun bergantung kepada Allah. Mau seberapa jahat pun manusia, di dalam hati kecilnya, ia sangat bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan Yesus, seperti yang kita sudah bahas di beberapa pelajaran di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 41. Seharusnya orang yang berdosa seperti ini, dengan pikiran kita manusia, tidak usah ditahirkan. Tetapi Allah setia dengan janjinya. Orang yang berdosa seperti si kusta ini pun, Allah memberikan belas kasihannya dan ia ditahirkan. Itu pelajaran pertama. Jadi jemaat Tuhan Yesus, simpan dulu ya. Manusia berdosa ataupun pendosa, pilihan di dalam yang dipilih Allah dalam kekekalan ataupun tidak dipilih Allah di dalam kekekalan, firman Allah harus terjadi bahwa ia akan memelihara kehidupan manusia untuk tujuan kemuliaan Allah. Perhatikan di dalam Markus 1 ayat 45. Dalam kalimat yang pertama, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu. Tetapi orang yang baru ditahirkan dari kusta pergi memberitakan peristiwa itu. Pertanyaan yang kedua yang akan kita bahas. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus Kristus tetap menyembuhkan si kusta walaupun dia tahu bahwa si kusta yang akan ditahirkannya akan tidak taat kepadanya? Yang kedua, jemaat Tuhan Yesus, mengapa si kusta yang telah tahir tidak taat kepada Yesus Kristus? Nah, ini dia.
Mengapa ia tidak taat? Bukankah perintah yang Yesus Kristus berikan kepada si kusta yang baru ditahirkan itu sangat jelas dan sangat mudah untuk dilaksanakan? Jelas tidak perintah Kristus? Saya akan bacakan lagi perintah Tuhan Yesus kepada orang kusta itu. Segera Kristus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Jelas di sini? Jelas sekali. Pergi dengan peringatan keras. Ini yang dikatakan oleh Kristus di dalam peringatan itu. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Jelas? Jelas sekali. Jangan beritahukan peristiwa ini kepada siapapun. Bukankah si kusta yang telah tahir ini telah melihat betapa kuasanya Yesus Kristus, di mana perkataannya saat ia berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir," adalah perkataan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saat ia mendengar perkataan Yesus Kristus kepadanya, "Aku mau jadilah engkau tahir," dan seketika juga itu ia tahir. Tetapi orang yang baru ditahirkan itu memilih untuk tidak taat. Lihat jemaat Tuhan, orang kusta itu mendengar apa dikatakan Yesus Kristus. Setelah mendengar apa yang terjadi dengan semua bagian tubuhnya yang kena kusta, sembuh. Betapa luar biasa perkataan diucapkan oleh Yesus Kristus. Tetapi saat Kristus Yesus berkata, "Pergi dan jangan beritakan peristiwa ini kepada siapapun," mengapa ia tidak taat? Apakah si kusta yang baru ditahirkan itu tidak sadar betapa berkuasanya firman yang diucapkan Yesus Kristus? Dengan demikian jemaat Tuhan Yesus, seharusnya perintah yang dikatakan oleh Yesus Kristus adalah perintah yang maha penting. Dan si kusta harus taat. Apa yang ada di dalam kepala, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan dan hati si kusta yang telah ditahirkan saat melihat seluruh badannya tahir, sembuh, mendengar perintah Yesus Kristus. Suara yang sama yang berkuasa yang telah mentahirkannya adalah suara yang sama yang memerintahkannya untuk melakukan tugas yang sangat jelas dan sangat mudah, tetapi ia tidak taat. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan Yesus, adakah yang sulit dari perintah Yesus ini? Adakah yang tidak jelas dari perintah Yesus Kristus ini? Tidak ada yang tidak jelas. Tidak ada yang tidak sulit. Perhatikan jemaat Tuhan. Di dalam ayat 40. Waktu ia memohon bantuan Kristus. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan tergeraklah hati Yesus Kristus untuk mentahirkannya. Di dalam ayat itu jemaat Tuhan Yesus, si kusta memohon bantuan untuk ditahirkan tanpa syarat di depan jemaat Tuhan. Gak ada syarat apapun yang Kristus minta di depan untuk ia ditahirkan. Alkitab tidak mencatat berkata, lalu Kristus menyuruh ia berjalan dulu 10 kilo dan kembali. Dan lalu Kristus menyuruh ia masuk dulu ke kota dan lalu kembali. Ataupun dan Yesus Kristus menyuruh ia mencium kaki Yesus. Nggak ada di situ. Nggak ada syarat apapun untuk ia ditahirkan. Tetapi hanya karena belas kasihan Allah ia ditahirkan. Si kusta telah menerima apa yang ia butuhkan jemaat Tuhan. Ia menerima apa yang ia mau.
Ia menerima apa yang ia perlukan. Ia menerima apa yang ia butuhkan. Sembuh tanpa syarat. Ditahirkan tanpa syarat di depan. Tetapi setelah sembuh, lihat jemaat Tuhan, percayakah ia bahwa Yesus adalah Kristus? Percayakah ia bahwa ia sedang melihat Allah pencipta langit dan bumi? Percayakah ia bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung itu? Ayat 45 membuktikan dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Karena apa jemaat Tuhan? Iman percaya adalah dasar yang membawa manusia kepada ketaatan. Kalau ia percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat, Yesus adalah Mesias, pasti ia tidak akan pernah tidak taat. Dia pasti akan melakukan. Saya akan membaca jemaat Tuhan Yesus di dalam Ulangan pasal 29 ayat 4. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-28. Roma 1 ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Lalu di dalam Roma pasal 11 ayat 7 dan 8. Roma pasal 11 ayat 7 dan 8. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Lalu saya mengutip apa yang dikutip oleh bapak-bapak gereja baptis yang mereka tuangkan dalam doktrin baptis 1689. Mengenai orang-orang bukan pilihan dan jahat dan tidak mengenal Allah. Allah memberikan kepada mereka kebutaan hati dan kekerasan hati karena dosa mereka. Allah tidak memberikan kepadanya kasih karunia yang dapat membuat hati dan akal budinya menjadi terang. Firman Allah yang adalah Alkitab adalah jelas. Sekali lagi, Alkitab jelas untuk menuntun manusia menuju kepada keselamatan yang kekal yang disediakan Allah. Tidak ada yang tidak jelas di dalam Alkitab mengenai bagaimana manusia diselamatkan. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah, yang buta, yang tuli mendengar Allah, tidak akan pernah memahami Alkitab yang sudah sangat jelas ini. Iman adalah hasil pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam hidup manusia. Tanpa iman tidak mungkin manusia dapat mengenal Allah dan mentaatinya. Apa yang kita pelajari jemaat Tuhan? Perhatikan si kusta yang tahir. Mengapa ia tidak taat? Karena ia tidak memiliki pengenalan akan Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama yang adalah satu-satunya kitab suci di zaman dia hidup. Yesus Kristus Allah kita menyatakan ke-39 kitab di dalam Perjanjian Lama adalah firman Allah. Dan si kusta ini tidak mengenal Allah seperti yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama.
Dengan demikian jemaat Tuhan Yesus, sama seperti orang-orang di segala zaman, begitu banyak orang yang berkata Kristen, tidak memiliki ketaatan kepada Yesus Kristus karena mereka tidak mengenal Allah yang benar seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pengenalan manusia akan Allah akan sangat mempengaruhi ketaatannya kepada firman Allah. Pengenalan manusia akan Allah akan sangat mempengaruhi ketaatannya kepada Allah dan firman-Nya. Begitu banyak kalau kita berbicara hari ini. Begitu banyak orang berkata Kristen dan mengalami pekerjaan Allah yang besar atau mujizat, kalau bisa dipinjam kata mujizat. Namun tidak mengenal Allah dan juru selamat dengan benar sesuai Alkitab. Jemaat Tuhan Yesus, dengarkan ini baik-baik. Anda dan saya boleh disembuhkan oleh Yesus Kristus. Anda dan saya boleh mengalami keajaiban pekerjaan Allah. Tetapi jangan pernah masukkan Kristus hanya ke dalam deretan ilah kita di dalam pikiran kita. Apa artinya jemaat Tuhan? Saat Anda dan saya mengalami pekerjaan Allah yang luar biasa, kalau boleh dikatakan mujizat dalam nama Yesus Kristus, jangan taruh Yesus Kristus di dalam etalase pikiran kita. Karena tugasnya sudah selesai. Karena tugas Yesus sudah selesai menyembuhkan aku. Karena tugas Yesus sudah selesai menamatkan aku kuliah. Tugas Yesus sudah selesai memberikan aku pekerjaan yang baik. Memberikan aku istri, suami, semuanya yang baik. Kalau begitu, sudah saatnya aku taruh di dalam etalase pikiranku. Karena dia hanya kubutuhkan saat ku perlukan. Dan hidup seperti biasa tanpa iman dan ketaatan kepada Kristus Yesus. Hati-hati jemaat Tuhan. Jangan jadi orang seperti itu. Karena di bumi ini jemaat Tuhan, banyak ilah lain yang juga dapat melakukan hal seperti itu. Masih ingat saya pernah katakan, John Calvin berkata, setan pun memiliki mujizatnya sendiri. Jika demikian jemaat Tuhan, Anda dan saya berdoa tidak ada yang seperti itu. Kalau begitu saya akan pakai manusia yang lain. Jika demikian manusia yang lain juga akan menjadikan setan sadar atau tanpa sadar sebagai pembuat mujizat di etalase pikirannya. Dan tanpa sengaja atau disengaja taat kepada setan dan hidup sesuai kehidupan dunia ini. Jika manusia mengalami pekerjaan Allah dan tidak membawa ia kepada ketaatan kepada Allah Yesus Kristus, sekali lagi jemaat Tuhan, ia masih hidup di dalam setan dan dunianya. Jika kita mengalami pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, dan saya percaya kita semua mengalami itu jemaat Tuhan, dan tidak membawa kita kepada satu kerinduan yang besar untuk taat kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, jangan-jangan masih hidup di dalam setan dan dunianya yang tidak mau taat kepada Allah. Ingat jemaat Tuhan, harus diakui jemaat Tuhan, bahwa Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Saya akan bacakan jemaat Tuhan Yesus. Yohanes 1 pasal 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi jemaat Tuhan Yesus, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna taat kepada Allah. Tetapi jangan jadikan ayat ini sebagai alat untuk berbuat dosa jemaat Tuhan Yesus.
Alkitab memberikan suatu kebenaran, pengakuan, kenyataan kepada kita. Tidak ada manusia, satu orang pun manusia yang sempurna taat kepada Allah. Begitu bagaimana? Bagaimana hidupku? Apakah aku taat seluruhnya jemaat Tuhan Yesus? Dengan kasih Tuhan saya juga ingin mengaku. Saya juga dapat berkata diri saya sendiri. Saya tidak dapat taat sempurna kepada Allah. Tetapi ingat jemaat Tuhan. Kerinduan untuk taat dan melakukan apa yang Allah kehendaki adalah bagian dari pengenalan akan Allah. Kita mengenal Allah kita Yesus Kristus. Ia mati di kayu salib bagi kita. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Ia memberikan pengampunan dosa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan Yesus, adakah kerinduan yang besar di dalam hidup kita untuk taat kepada firman Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki? Manusia yang tidak pernah mengenal Allah atau tidak mau mengenal Allah, di dalam hatinya tidak akan memiliki kerinduan untuk taat kepada Allah. Pengenalan akan Allah berdasarkan Alkitab pasti membawa seorang murid Kristus taat kepadanya, termasuk masuk dalam segala kerendahan hati, mohon ampun atas dosa yang kita perbuat sebagai manusia yang berdosa. Itu pun bagian dari ketaatan. Kalau Allah Roh Kudus menegur hati kita, kita sedang hidup di dalam kepahitan. Kita sedang hidup di dalam kecemasan. Kita sedang hidup di dalam kegelisahan. Kita sedang hidup di dalam kegalauan. Kita sedang hidup di dalam apapun yang kita sebut kekhawatiran. Ingat jemaat Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati, mohon ampun atas dosa yang kita perbuat sebagai manusia yang berdosa. Itu bagian dari ketaatan. Yohanes 1 ayat 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan Yesus, tercatatkah di dalam Alkitab, di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 45, Markus 1 ayat 40 sampai 45, orang kusta itu datang kepada Yesus dan minta maaf. Catat. Mau dicari pun gak ketemu. Dia pergi dan tanpa kembali. Ia pergi. Alkitab tidak mencatat. Ia kembali. Dan dia sadar. Dia telah tidak taat kepada perintah Allah, Yesus Kristus. Saat sadar, dengan kerendahan hati, cari Yesus. Di mana engkau Yesus? Aku salah. Aku salah. Lihat jemaat Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus tinggal di luar tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Mungkin si kusta berkata, oh Tuhan Yesus sudah gak tahu ada di mana. Saya mau cari Yesus. Tetapi saya gak tahu di mana Yesus sekarang ini. Loh lihat. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Berarti orang tahu di mana Yesus saat itu. Tetapi kemana si kusta yang baru ditahirkan itu? Dia tidak pernah kembali. Jadi jemaat Tuhan Yesus, akuilah Anda dan saya tidak akan pernah taat sempurna kepada Allah Yesus Kristus. Tetapi jika Allah Roh Kudus menegur keberdosaan kita, datang kepada Yesus Kristus di dalam kerendahan hati, bertobat, menyesal akan dosa, dengan segala kerendahan hati, Tuhan ampuni aku. Apakah Tuhan Yesus akan marah kepada si kusta itu? Apakah, boleh minta maaf, Tuhan Yesus akan bicara kasar kepada dia? Maki-maki dia? Pukul dia dengan rotan? Enggak. Tetapi ia dengan penuh kasih akan mengampuni.
Markus 1 ayat 40 sampai 41. Yang tadi sudah dikatakan, tidak ada syarat apapun untuk si kusta ditahirkan. Perhatikan bagaimana si kusta memelas kepada Yesus Kristus karena ia memerlukan kesembuhan dari Yesus Kristus. Ia sangat butuh kesembuhan, dan pada saat itu Yesus Kristus sangat penting bagi dia karena dia sangat butuh kesembuhan. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, sifat manusia. Jika firman Allah itu untuk kebutuhanku secara langsung, jika firman Tuhan itu untuk kebutuhanku secara langsung, maka firman Tuhan itu akan aku terima. Atau saat itu aku akan menunjukkan kesungguhanku kepada Yesus Kristus karena saya benar-benar butuh sesuatu dari dia. Jika firman Allah itu, namun jika firman Allah itu tidak menyangkut kebutuhanku secara langsung, atau kebutuhanku sudah terpenuhi, maka firman Allah itu tidak kuterima dan tidak ada pentingnya untuk kutaati. Sekali lagi jemaat Tuhan, kalau firman Tuhan itu tidak memenuhi kebutuhanku secara langsung, atau kebutuhanku sudah terpenuhi, maka firman Allah itu tidak kuterima dan tidak ada pentingnya untuk kutaati. Sifat manusia asli begitu. Mengapa? Karena apa yang kumaui sudah terjadi. Dan firman yang tidak memenuhi kebutuhanku secara langsung. Karena apa yang Yesus Kristus katakan itu tidak kumaui dan tidak kubutuhkan, serta melelahkan ikut firman. Ingat jemaat Tuhan, selama firman itu langsung menghasilkan sesuatu, pasti manusia akan turut. Kalau firman itu langsung menghasilkan sesuatu, pasti manusia akan turuti. Contoh, jika Tuhan berkata, ampunilah sesamamu, maka kamu akan memiliki satu apartemen, tipe 2 kamar tidur, di wilayah yang engkau mau di Pondok Indah kek, mau di Orchard Road Singapura kek, mau di Moskow kek, mau di New York. Tuhan berkata, kalau kamu bisa mengampuni anakku, pasti akan kuberikan satu apartemen, 2 kamar tidur. Maka pasti manusia itu akan mengampuni. Karena sedang sangat membutuhkan rumah atau untuk investasi. Benar? Oke Tuhan, akan kuampuni dia. Karena ada sesuatu yang kubutuhkan, rumah. Apalagi Tuhan bilang di mana aja, bolehlah. Kuampunilah dia. Atau contoh lagi, jika firman Tuhan berkata, taat dan setia ikut persekutuan murid Yesus Kristus, seperti ibadah dan kegiatan jemaat Tuhan lainnya, maka kamu akan memiliki satu mobil yang terbaru. Pilih apa saja. Honda Mobilio, Kijang Innova terbaru, Fortuner terbaru. Maka pasti ia akan rajin ikut seluruh ibadah. Ia akan rajin ikut seluruh kegiatan jemaat karena ia membutuhkan mobil itu. Sama. Karena saya harus bekerja jam 8 masuk, keluar jam 4 sore. Karena saya pasti akan dikasih gaji akhir bulan. Maka aku akan setia mengikuti pekerjaan itu. Lah, karena gereja juga tidak menghasilkan apa-apa ya. Masuk juga tepat waktu, keluar tepat waktu. Ini ikut persekutuan, belajar Alkitab. Wah, nggak menghasilkan apa-apa langsung kok. Ya sudahlah, saya nak dewe aja lah, saya nak saya aja. Nggak ada hasilnya apa-apa kok. Ya kan saya sudah sembuh ini sembuh. Loh, saya sudah lulus ujian. Saya punya banyak pekerjaan, banyak uang, banyak semua investasi, oke. Untuk apa? Kehidupan Kristen banyak seperti itu. Ingat, yang ditaati bukan Yesus. Setan yang ditaati kalau seperti itu.
Karena setan tidak akan pernah taat kepada Allah. Sayangnya, jemaat Tuhan, firman Allah tidak berkata yang seperti tadi yang saya katakan. Tidak ada yang diterima langsung oleh daging ini, jemaat Tuhan. Hidup taat sebagai orang percaya adalah hidup dalam janji firman Allah. Semuanya adalah janji, dan janji Allah itu pasti terjadi dan pasti tergenapi. Orang percaya hidup karena iman di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya. Seperti dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Seperti lagu yang tadi kita katakan. Ku berdiri atas janji penebus. Mengapa kita berdiri di dalam iman pada Yesus Kristus hari ini? Karena kita sedang berdiri di dalam iman, di dalam janji Yesus Kristus. Bagi orang Kristen atau bagi para murid Yesus Kristus yang telah mengenal Yesus Kristus melalui Alkitab, akan memandang bahwa seluruh firman Allah adalah perintah Allah yang maha penting untuk ditaati. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, firman Allah ini adalah firman dan perintah Allah yang maha penting untuk ditaati, jemaat Tuhan. Siapakah atau apakah yang memerintahkan si kusta itu untuk melakukan perintah Allah? Kalau Yesus berkata, itu adalah firman Allah. Tetapi bagi si kusta, nggak maha penting firman Allah itu. Yang penting adalah saya. Seluruh firman Allah sangat penting dalam hidup kita. Pertanyaannya, jemaat Tuhan, seberapa pentingkah firman Allah di dalam hidup Anda dan saya? Seberapa penting, jemaat Tuhan? Apakah kehidupan seorang Kristen harus selalu diisi pengalaman mujizat untuk taat kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika demikian berarti orang tersebut tidak hidup dalam iman tetapi hidup di luar iman. Ia tidak hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena ia hidup karena melihat dan bukan karena percaya. Dan walaupun ia melihat pekerjaan Allah, tidak pasti juga ia akan taat. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah dia yang percaya walaupun tidak melihat. Apakah masih disebut iman apa yang dilihatnya? Tidak, jemaat Tuhan. Ada mujizat atau tidak, seorang Kristen tetap taat kepada Yesus Kristus. Tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita yang telah mengalami pekerjaan Allah dalam nama Yesus Kristus, apakah kita anggap itu pekerjaan kecil atau pekerjaan besar? Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Allah dan Juru Selamat, dan iman percaya ini membawa kita mentaati Yesus Kristus dengan segenap hati? Jika Anda dan saya sudah mengalami pekerjaan Allah, tetapi tidak ada satupun kerinduan mengenal Yesus Kristus dan taat kepadanya, mungkin kita dapat digolongkan dengan orang kusta yang baru ditahirkan itu. Mengalami pemeliharaan Allah tetapi tidak menerima atau memiliki kasih karunia Allah. Firman Allah di dalam Markus 1 ayat 40-45 menyatakan bahwa mujizat bukan bagi manusia, tetapi bagi kemuliaan Allah. Sekali lagi, mujizat bukan bagi manusia, tetapi bagi kemuliaan Allah. Memuliakan Allahkah orang kusta ini yang sudah ditahirkan? Tidak, jemaat Tuhan. Dengan sikapnya mengambil untuk tidak taat, dia tidak memuliakan Allah. Kita tolak paham yang berkata mujizat masih ada bagiku. Saya ingat sekali itu lagu.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. No, jemaat Tuhan, mujizat bukan untuk manusia. Mujizat untuk kemuliaan Allah yang Allah kerjakan di dalam hidup manusia. Jadi, kita tolak paham yang berkata mujizat masih ada bagiku. Atau kata lain, mujizat bagi kemuliaan Allah. Kita percaya mujizat pasti terjadi di dalam ketetapan waktu Allah, bukan kita. Saya percaya jemaat Tuhan Yesus, dari antara kita mungkin ada di dalam penyakit, mungkin ada di dalam pergumulan kehidupan, mungkin ada di dalam situasi apapun. Ingat jemaat Tuhan Yesus, pekerjaan Allah yang dahsyat terjadi di dalam hidup kita untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga jemaat Tuhan, terakhir, apakah Kristus gagal? Apakah Kristus gagal? Lihat yang dihasilkan orang kusta jemaat Tuhan, yang baru ditahirkan di dalam Markus 1 ayat 45. Ia berpikir dapat melayani Allah tanpa ketaatan kepadanya. Jangan pernah berpikir dapat melayani Allah tanpa ketaatan kepada Allah. Dapat dikatakan jemaat Tuhan, betapa kerasnya dan bodohnya hati si kusta yang telah tahir itu. Perintah Allah yang maha kuasa ditolak oleh manusia yang baru saja menerima kuasa penyembuhan dari Allah. Kelihatannya seolah-olah Kristus gagal memenangkan atau menobatkan orang ini. Kelihatannya seolah-olah Kristus Yesus gagal memenangkan atau menobatkan orang ini. Pertanyaan sekali lagi, apakah Yesus Kristus gagal? Bagaimana mungkin Kristus gagal? Bagaimana Yesus Kristus menghadapi penolakan dari manusia yang menerima belas kasihannya? Di dalam ayat Markus 1 ayat 45, di bagian yang terakhir, ia tinggal di luar dan di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Lihatlah, Kristus tetap menerima orang-orang datang kepadanya walaupun ia tidak masuk ke kota. Kristus tetap menerima orang-orang datang kepadanya. Kristus tidak sampai menutup pintu untuk menyembuhkan orang-orang berdosa yang datang kepadanya untuk disembuhkan dengan berbagai motivasi, walaupun ia tahu mereka tidak akan beserta dengan dia saat ia menuju ke salib di Bukit Golgota. Tuhan Yesus tidak kapok jemaat Tuhan. Saya telah ditolak oleh si kusta. Kalau begitu, murid-murid tutup pintu. Jangan ada lagi mereka datang kepadaku. Sakit hatiku. Gagal aku. Aku ditolak oleh manusia. Siapa itu manusia? Tak tiup selesai. Nah, begitu Tuhan Yesus. Coba lihat. Orang-orang masih datang jemaat Tuhan. Kristus tetap dicari oleh orang-orang lain dan ia tetap melayani mereka. Karena hakikatnya yang adalah Mesias tidak berubah karena penolakan dari si kusta yang baru ditahirkan. Yesus Kristus tetaplah Allah dan juru selamat yang hidup walaupun si kusta tidak taat kepadanya. Kristus saja mengalami penolakan. Dan perintahnya gagal dituruti oleh orang yang baru saja ia sembuhkan. Pertanyaannya jemaat Tuhan Yesus, apakah orang Kristen dapat mengalami kegagalan dan penolakan? Dapatkah orang Kristen gagal? Dapatkah orang Kristen itu ditolak? Dapat jemaat Tuhan Yesus. Jangan memiliki paham, contoh, anakku ini adalah anak orang Kristen. Dia akan bertanding berenang. Pasti dia akan juara. Pasti dia juara. Saya klaim dia juara. Lalu gak juara. Apakah Tuhan disalahkan? Oh Tuhan, kau tidak berkuasa Tuhan. Masa anakku gak juara? Tinggalkan pemahaman seperti itu jemaat Tuhan Yesus. Di balik semua itu ada kemuliaan Allah.
Perhatikan jemaat Tuhan, Efesus 4 ayat 1, Rasul Paulus juga duduk di penjara. Apakah orang Kristen juga tidak boleh masuk penjara? Boleh jemaat Tuhan Yesus, tetapi bukan karena kejahatan, dah pasti ya. Lihat alasan mengapa Rasul Paulus di penjara. Efesus 4 ayat 1. Rasul Paulus adalah orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Orang Kristen juga dapat mengalami penderitaan, apakah itu di penjara, apakah itu ekonomi, apakah itu pekerjaan, apakah itu rumah tangga. Orang Kristen dapat mengalami itu. Bahkan seorang rasul pun mengalami itu, jemaat Tuhan Yesus. Tinggalkan paham yang berkata waktu saya ikut Yesus saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau nggak ada ekor itu bukan ular. Adakah kucing tanpa ekor semuanya? Apakah ular cuma kepala saja? Ngeri saya kalau melihat ular cuma kepala. Pasti ada ekor. Jadi jemaat Tuhan Yesus, tinggalkan itu semua jemaat Tuhan Yesus. Namun seperti yang Kristus tetapkan. Ingat jemaat Tuhan. Tetap lakukan pelayanan sebagai orang Kristen. Sebagai tugas panggilan pelayanan kita. Dalam situasi apapun, menang atau kalah. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari ditolak dalam keluarga? Apakah keluarga Anda di dalam pergumulan? Tetaplah kerjakan panggilan Anda sebagai orang percaya di dalam keluarga. Apakah Anda merasa gagal dalam karir, pekerjaan, atau apapun? Tetap jalankan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Tetaplah teguh sebagai orang Kristen walaupun seolah-olah hidup ini gagal. Sekali lagi, seolah-olah hidup ini gagal. Dalam definisi dunia, karena Allah tetap bekerja di dalam Anda dan saya, serta hidup ini berarti di mata Allah. Lebih baik gagal sesuai definisi dunia daripada gagal mengenal Allah dan menolak Dia. Di balik penolakan manusia terhadap Kristus, muliakanlah Allah. Jika kesaksian kita sebagai orang percaya memberitakan Injil ditolak, atau setelah orang itu mengalami pekerjaan Allah, yang dimana Allah memakai kita untuk melakukan pekerjaan itu, dan kita ditolak, pujilah Allah karena firman-Nya nyata dan terjadi. Seolah-olah jemaat Tuhan Yesus Kristus gagal menobatkan orang kusta ini. Sekali lagi, tidak. Kristus tidak gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Dan peristiwa ini nyata bahwa firman Allah tentang ketetapan Allah. Si kusta yang baru tahir itulah yang gagal dan menolak kasih karunia Allah. Bukan Kristus yang gagal, tetapi dia yang gagal dan menolak kasih karunia Allah. Allah tidak pernah gagal dan tidak pernah menolak manusia. Allah tidak pernah gagal dan Allah tidak pernah menolak manusia, seberdosa apapun manusia itu. Tetapi manusia sendirilah yang gagal melihat Allah dan menolak Allah. Saya akan bacakan Yesaya 44 ayat 18. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus di dalam Yesaya 44 ayat 18. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Yeremia 5 ayat 21 sampai 22. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Firman Allah
mengenai orang-orang yang bukan pilihan tergenapi dan diperlihatkan Allah melalui peristiwa ini. Si kusta yang baru tahir baru saja melihat Allah. Ia baru saja menerima undangan Allah atau panggilan Allah, tetapi ia memilih menolak panggilan Allah tersebut. Allah menyatakan dirinya kepada si kusta yang baru tahir, tetapi ia buta dan keras hatinya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, apakah manusia atau Anda dan saya atau kita mau hidup di luar Yesus Kristus atau memilih menerima panggilan Injilnya, kita tetap akan menerima sinar matahari. Kita tetap akan menerima pangan dan sandang untuk dipakai. Kita tetap akan memiliki uang dan semua yang ada di bumi ini karena janji Allah seperti di dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22 harus tergenapi. Mau hidup di luar Yesus ataupun memilih hidup di dalam Yesus, janji Allah di dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22 tentang kasih-Nya kepada manusia pasti akan tergenapi. Janji Allah tidak pernah gagal. Janji Allah pasti tergenapi, termasuk pemeliharaannya kepada semua manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus kepada kusta yang ditahirkan itu membuktikan bahwa janji Allah pasti terjadi. Namun ingat jemaat Tuhan Yesus, janji Allah Kejadian 8 21 sampai 22 sebagai contoh kita ambil tergenapi. Ia memelihara semua orang berdosa atau dia berkata dia tidak berdosa. Siapapun manusia itu, Allah memelihara dan memberkati. Tergenapi janjinya? Benar tergenapi. Tapi ingat baik-baik jemaat Tuhan. Saya akan baca Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Yohanes 3 ayat 18 sampai 19. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan Yesus berkata, jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati di dalam dosa. Kejadian 8 ayat 21 sampai 22 tergenapi dan pasti tergenapi. Bagaimana dengan Yohanes 3 ayat 18 sampai 19? Tergenapi dan pasti akan tergenapi. Pasti jemaat Tuhan Yesus. Bagaimana ia memberkati semua manusia, itu pasti tergenapi. Tetapi pegang baik-baik tentang firman-Nya. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus Kristus yang mati di salib, yang menebus dosa manusia yang bangkit pada hari yang ketiga, ia akan dihukum. Jangan lupakan firman itu jemaat Tuhan. Jangan pernah lupakan seluruh firman Tuhan. Jika janji berkat Allah kepada siapapun digenapi oleh Dia, demikian juga janji tentang penghukuman dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus juga pasti akan terjadi. Sebab itu jemaat Tuhan Yesus, jangan iri terhadap orang jahat yang diberkati. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan heran jemaat Tuhan Yesus, orang di luar Yesus pun diberkati. Jangan heran jemaat Tuhan Yesus, saya percaya banyak orang di luar Kristus lebih kaya dari kita. Lebih sehat dari kita. Lebih bahagia hidup keluarganya. Semuanya dia dapat. Jangan iri jemaat Tuhan Yesus. Karena firman Allah pasti tergenapi. Jangan lupa firman Tuhan tentang keselamatan yang Kristus Yesus berikan di kayu salib. Dan penghukuman kekal kepada orang yang tidak percaya kepadanya pasti tergenapi.
nabi. Jadi jemaat Tuhan Yesus, mengapa orang tidak mau ikut Yesus Kristus? Karena manusia berpikir perintahnya berat. Dan ia memiliki agendanya sendiri memahami perintah Allah. Namun sebenarnya yang dia sedang ikuti adalah Allah atau Allah kecil dan ilah zaman ini. Hidupnya yang lama belum mati, dan sebagai orang mati, ia tidak akan melihat firman Allah itu hidup. Jadi jemaat Tuhan Yesus, hai orang-orang yang berkata Kristen, tetapi sebenarnya orang munafik. Anda tidak dapat hanya senang hidup di dalam lingkungan Kristen, tapi satu sisi tidak memiliki hati untuk taat kepada Allah. Itu bukan orang Kristen. Firman Allah tidak mungkin gagal, malah sebaliknya dalam peristiwa ini, Allah memperlihatkan firman-Nya tidak pernah gagal. Dalam Roma 9 ayat 22-25. Firman Allah mengenai orang pilihan dan tidak terpilih di dalam kekekalan. Nyata di dalam peristiwa Markus 1 ayat 40-45 ini. Dan ia telah menyatakannya kepada kita. Apa itu kasih karunia? Saya akan membaca jemaat Tuhan Yesus ayat terakhir bagi kita. Dan kita pahami baik-baik. Apa itu kasih karunia menurut firman Tuhan. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Bagaimana? Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Bersyukur jika Anda dan saya menemukan diri kita taat kepada firman Allah. Walaupun hidup di dalam penderitaan, walaupun hidup di dalam penolakan, dan hidup di dalam mematikan dosa. Hanya orang pilihan yang menerima kasih karunia dan tahu mengalami pekerjaan Allah di dalam hidup Yesus Kristus. Orang pilihan pasti datang kepada kasih karunia Allah dan pasti memilikinya oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan ingatlah jemaat Tuhan, Allah memelihara semua makhluk, tetapi dengan cara istimewa Allah memelihara gerejanya, setiap orang percaya. Mari kita berdoa.